This computer. Oke. Oke. Om Baskoro nih ya, kita panggilnya Om Bas ya. Ya, Ya, silahkan ya, ya, ya. terserah. Oke, welcome Om in my program web series Career Review. Serial review karir orang-orang Om. Jadi supaya teman-teman ini yang ingin berkarir di bidang yang sama ya, atau mungkin juga teman-teman HR ya, bisa tahu nih job-job yang ada di organisasi dan industri masing-masing. Oke. Nah, ini pada hari ini kita kedatangan Om Baskoro nih ya, panggilannya Om Bas. Sekarang berkarir di bidang ini ya Om. Apa Om? Nanti mungkin bisa diceritakan Energi, ya. bisa Energi ya. dibilang power generation atau energi. Mm-mm. Power generation, pembangkitan gitu ya, maintenance dan Ya, lain-lain. Oke Om. Eh, Mungkin awal dulu ya. Ini kalau aku lihat job title-nya ini TFA, apa tuh Om singkatannya Om? jadi TFA itu sebetulnya istilah di perusahaan besar seperti GE, Siemens, Hmm. Mitsubishi, itu singkatan dari Technical Field Advisor. Dan tugas utamanya itu sebetulnya menjembatani antara orang-orang di site dengan engineering yang ada di office. Yang tugasnya mendesain, manajemen, itu kan yang di office ya. Jadi perlu orang yang menjembatani Hmm. agar proyek itu selesai. Kalau berdasarkan definisi GE, tugasnya TFA itu dua. Tugasnya itu, purpose-nya. Pertama itu memberikan arahan teknis, dan yang kedua memberikan nasihat dalam proses instalasi, commissioning, dan maintenance dari pembangkit. Nah, itu singkatnya seperti itu. Hmm. Kalau tanggung jawabnya ya sebenarnya lebih ke project management. Jadi kita Hmm. mengurus orang, kan kita kadang ada bawahan, ada kontraktor, ada vendor. Nah, kita tiap hari interaksi dengan mereka dan juga dengan klien. Termasuk juga memberikan job. Hilang ya ini ya? Oh enggak. Itu Enggak. Oke lanjut Om. ya, jadi tugasnya itu memberikan seperti job planning dokumen, Hmm. terus mengkomunikasikan scheduling, terus milestone, project control, terus yang memberikan leadership juga, karena kadang-kadang misalnya dalam proses perbaikan gitu ya, kadang-kadang kita membawahi banyak orang. Jadi kita memberikan leadership juga pada mereka. Hmm. Berarti bisa Itu. dibilang ini penyambung ini ya antara yang punya pembangkit gitu ya dengan pihak Oh. ketiga semacam itu Om. Ya, jadi antara owner, Hmm. terus teknisi di lapangan, dan juga engineer dari prinsipal seperti GE Hmm. Oke yang ada oke di oke oke. office. Oke. Sip sip. Nah, mungkin kalau menurut Om Baskoro sendiri ya, apa sih Hmm. enaknya pekerjaan ini gitu ya? Apa peluang-peluangnya dan mungkin opportunity apa yang industrinya juga ya? Oke ya, kalau dari segi enak pertama ya benefit lah. Kalau Hmm. menurut saya benefitnya oke lah. Benefit dari pekerjaan ini oke. Lalu kalau kedua itu ya kita bisa berkeliling, jadi nggak cuma di satu tempat saja. Jadi kita keliling ke pembangkit mana, kita datengin, kita bergaul dengan orang-orang dari aneka negara, aneka bangsa, aneka daerah. Terus setiap ada proyek kita bisa ketemu kenalan baru, punya teman baru, melihat Hmm. tempat-tempat yang belum pernah kita lihat gitu. Iya, iya, iya. Sisi Oke. anaknya. Jadi karena kita kan keliling ya, Hmm. kerjanya keliling kebanyakan. Iya, iya. Jadi tahulah, jadi membuka wawasan kita lah dunia itu seperti apa. Itu Iya. Tapi enaknya khusus kalau menurut saya di situ. khusus keliling ke pembangkitan aja ya, berarti ya Ya, jadi kita itu skopnya kan ya. proyeknya dua. Kalau saya bisa dibagi dua Hmm. ya. Pertama karena instalasi baru Hmm. sama perbaikan. Hmm. Ini kalau ada yang rusak kita datang kita perbaiki. Nah ini waktunya beda. Kalau instalasi Hmm. itu bisa bertahun-tahun baru selesai. Hmm. Cuma kadang ya nggak, saya nggak belum pernah sih megang dari awal sampai akhir, paling paling di rolling aja gitu. Hmm. Hmm. Nanti digantikan orang lagi atau apa. Kalau perbaikan itu ya sebentar-sebentar sih, ada yang seminggu, ada yang sebulan, tapi jarang lah. Lebih Hmm. dari sebulan tuh jarang.
Ya. Oh, berarti banyak ya. Ini kan pembangkit di Indonesia ada berapa buah, Om? Banyak ya? Nah, pokoknya banyak lah. Puluhan atau ratusan kali ya? Ratusan mungkin. Belum Tapi kan ya yang kita ada spesialisasi ya. ah, Ada yang PLTU, ada yang khusus ah, turbinnya, ah. ada yang ini, macam-macam lah. Kalau Om Baskoro ini lebih ke ini ya, eh, Saya itu sebetulnya boiler ya, boiler boiler ya. Berarti terutama buat PLTU ya. combined cycle ya. Combined cycle power plant atau Hmm. PLTGU. Hmm. Dan nggak Spesialisasi hanya di dalam saya. negeri ya Om, di luar negeri juga ya. Nah, saya pernah Singapura, Hmm. terus Australia. Dulu saya Australia pernah lama 2,5 tahun di sana. Ngurusin boiler juga. Sama, iya. Oh, berarti Jadi memang dia instalasi baru kita advice ya sampai jadi. Jadi semua ada kesulitan kita hadapi lah gitu. oke. Itu Nah, misi anaknya. Lalu ke depannya ya, hmm. mungkin buat yang sudah pengalaman, mereka kan banyak kan freelance. Nah, kalau lihat yang freelance ini, mereka bisa nentukan gitu, oh saya tahun ini mungkin mau kerja 6 bulan saja gitu ya, saya ambil proyek yang 6 bulan. Sisanya ya saya acara sama keluarga atau kerja yang lain itu. Banyak teman-teman yang seperti itu kalau udah sudah famous lah di dunia ini, jadi orang tuh udah percaya gitu. Kayak self employee gitu ya, kayak dokter Tuh, gitu ya. Oke. saya Jadi karena banyak teman-teman saya yang begitu, cuman ya jauh lah itu sudah lebih pengalaman dari tapi saya dan itu di hire langsung sama ownernya kalau kayak gitu ya. enggak, jadi Tetap. sistemnya begini ya, kalau di termasuk GI sendiri, bisa ada proyek. Nanti itu ada yang namanya owner engineer. TV juga, jadi owner itu menyewa engineer buat mengawal proyek itu. Oke. Bisa di-hire. Ada yang di-hire sama, biasanya mereka lewat konsultan sih. Lalu Oh ada ya, kayak juga consulting yang juga ya. di-hire oleh kontraktor. Bisa GE, Siemens, Mitsubishi. Jadi nggak semua itu karyawan tetap. Mereka juga banyak hire-hire juga. Jadi itulah. Atau Oke. ya apa lagi? Oke. Nah, Om Baskoro bisa cerita nggak ya? Mungkin dari apa sih pendidikan atau background pendidikan yang dibutuhkan nih untuk profesi Om Baskoro sekarang ya, dan jenjang karirnya ya, yang mungkin bisa di experience oleh Om Bas sendiri atau ya oleh teman sekitarnya ya, atau ada pilihan-pilihan karir lain gitu di sekitarnya ini ya. salah satu yang menarik ya. Jadi kalau saya lihat secara global ya, pendidikan itu nggak perlu tinggi. Saya juga kenal TFA yang mereka nggak mengenyam kuliah. Oh ya? Ada. SMA gitu bisa? Bisa, cuman mereka minta pengalaman. Pengalaman ya. Jadi kalau kita lihat yang jalur paling cepat dulu ya. Jadi perusahaan besar itu suka membuka lowongan. Fresh grad, dia langsung dilatih jadi TFA. Baru lulus, terus diterima di GE, di Siemens, di Field Core itu. Lalu dia dilatih, ada pelatihan dulu. Kalau GE itu ke Houston, di Texas sana ya, di US. Dia dilatih dulu berapa bulan, dilanjutkan OJT, nanti dalam waktu ya 2 tahun itu mereka udah siap pakai. Ini yang jalur cepat tuh biasa dicarinya S1 sih, sarjana. Ini nggak butuh pengalaman. Ada juga teman-teman yang, kalau saya tuh background-nya agak unik, saya tuh dulunya orang engineering. Tapi karena ada pengalaman dari tempat kerja sebelum saya tuh pengalaman repair maintenance sama pengelasan. Satu hari ada proyek di Australia itu, saya ditarik, suruh support jadi TFA. Nah itu awal karir saya. Oke, justru malah di Australia itu pertama kali jadi TFA ya? Tuh baru tahun 2017 saya pertama. Wah, gimana tuh Om, adaptasi pekerjaan yang mungkin purely different nih ya, sama pekerjaan sebelumnya di tempat di negara orang lagi? Iya betul, jadi pressure-nya itu, saya tuh nggak pernah di training ya, saya langsung dicemplungin aja gitu istilahnya. Jadi ya memang beda lah antara pressure, terus mungkin kalau dulu di engineering kita berkutat sama rumus gitu ya, dengan standar. Sekarang tuh kita harus mikir gimana penerapan di lapangannya. Apakah yang saya buat tuh bisa dipakai, apakah bisa diperbaiki atau apa, dan pressure-nya lebih besar karena kan ada tuntutan nih, proyek harus selesai nih. Ini ada problem harus selesai dalam waktu sekian. Kalau di engineering kan
nggak seperti itu ya. Emang ada, tapi pressure-nya kita nggak terlalu terasa karena kita duduk di depan komputer, kita ngetik-ngetik apa gitu. Nah itu. Tapi nggak selalu harus punya background engineering ya berarti ya untuk jadi TFA ini ya? Ya, yang penting kalau saya lihat sih, ya teman-teman ada yang, tadi kan S1 ya, ada yang mulai dari D3, diploma. Biasa kalau di industri ini, masuk diploma itu dia jadi supervisor dulu. Setelah berapa tahun, training, pengalaman, bisa naik jadi TFA. Oke. Nah, yang paling menarik itu yang dari SMK atau STM. Itu banyak juga. Jadi mereka tuh join, ada yang biasa mereka mulai dari technician ya. Teknisi dulu. Berapa tahun naik jadi foreman jadi supervisor, terus jadi TFA. Dan bahkan saya ada kenalan juga, dia tuh dulu SMK wisata. Pariwisata. Sekarang dia udah jadi supervisor. Perhotelan gitu ya. Perhotelan, tapi dia bisa. Jadi ya sebetulnya kan kesempatan ya kalau saya lihat ya. Orang tuh mungkin ada kesempatan kalau kebetulan dapat bos yang oke ya, dia bakal coba kamu naiklah, jangan begini. Saya kasih kamu kesempatan berkembang. Jadi basically ini posisi peluang karir untuk semua jurusan sebenarnya ya. Sebetulnya bisa. Yang penting kan pertama ada yang menerima dulu di industri ini, lalu dia ada pengalaman lah. Kira-kira berapa lama untuk mengkompensasi tadi ya? Mungkin kalau dari background engineering bisa langsung kali ya, langsung dicemplungin tadi. Tapi kalau misalnya dari SMK atau background lain itu butuh berapa lama tuh untuk mengkompensasi pengalamannya? Ya mungkin beda orang beda-beda ya, tapi kalau rata-rata 5-10 tahun bisa lah. Yang penting kan kesempatan itu ya. Juga ada beberapa yang saya kenal sih. Jadi ada yang cepat juga. Jadi berapa tahun dia udah naik, jadi itu juga. Padahal mungkin dia nggak pernah. Tapi secara pengetahuan dan skillnya dia udah oke lah. Jadi pengetahuan teknis juga diperlukan ya sebenarnya ya. Nah itu. Jadi kalau saya lihat selain pengetahuan teknis, yang penting itu adalah gimana menjalin relasi dengan orang. Oke, itu communication. Karena kita kan tiap hari bertemu orang kan. Ada ya dari klien. Klien itu mintanya begini. Terus orang lapangan, teknisi pekerja itu pengennya bagaimana, engineer pengennya bagaimana. Terus kadang-kadang juga ada inspektor third party juga. Nah itu yang harus kita jaga baik-baik gitu. Bagaimana agar proyek ini selesai. Yes. Berarti communication skill sebuah keharusan ya untuk seorang TFA ya. Karena misalnya kita contoh ada trouble ya, kesulitan apa gitu. Nanti kita bisa komunikasikan ke engineer. Saya ada masalah ini nih. Bisa nggak kamu bantu saya selesaikan gini. Nanti, tapi kita harus melihat ini bisa applicable nggak. Ya menurut saya nomor 1 communication skill. Kedua knowledge teknis ya. Macam-macam. Jadi sebenarnya TFA itu lebih general kalau saya, bukan spesialis. Kita harus tahu bagaimana desainnya sedikit-sedikit aja ya. Desainnya seperti apa, jadi sisi engineering-nya, terus konstruksi, fabrikasi, terus perbaikan seperti apa. Seperti itulah kalau menurut saya. Berarti boleh dibilang ini engineering yang sifatnya lebih generalis ya. Betul, generalis. Bukan spesialis. Tahu permukaan aja dikit-dikit tapi tahu semuanya. Betul, iya. Karena yang kerja di lapangan bisa kita mau nyambung pipa, untuk tukang lah saya kerja. Kita mau inspeksi, ada inspektor. Electrical ada juga. Biarpun TFA electrical ada ya. Tapi dia kan akan membawahi orang-orang di bawahnya yang bekerja. Berarti sebetulnya yang lebih paham. Iya. Berarti selain komunikasi, tadi juga nyebut project management ya, karena kita harus project itu ada jangka waktunya, ada resource-nya yang harus di-manage gitu ya. Terus karena mungkin salah satu yang harus saya perhatikan tuh ya time itu dan cost. Cost dan waktu ya. Itu pasti harus Kalau tes juga saya buat laporan report ya. Progress reportnya bagaimana, project progresnya seperti apa, milestone, terus cost-nya bagaimana, itu juga. Itu salah satu skill juga sih. Skill untuk project control kita juga harus ngerti. Iya, cara project management dan bikin reportnya ya. Betul. Oke. Mungkin problem solving juga Om. Pasti banyak kendala-kendala lapangan yang perlu problem solving skill lah ya. Iya. Jadi kita harus meramu lah antara lapangan seperti apa,
terus engineering punya suggestion seperti apa, terus kalau misalnya kita aplikasi, saya mau fabrikasi, mampu nggak di sini? Kalau nggak mampu kita kirim kemana? Nah itu semua harus kita ramu lah biar selesai. Jadi Oke, kayak oke, itu oke, itu oke, yang oke, saya oke, lihat. oke. Nah, Sip, sip, sip. Nah, kalau dari jenjang karirnya nih Om, kan TFA tadi mungkin bisa ini ya. Apakah ada beberapa jenjang gitu? Ada misalnya junior, kemudian seniornya gitu dan lain-lain? kalau di tempat saya ada ya, Hmm, kita pakai angka ya. Nah, hmm, 1, 2, 3, 4. hmm, Kalau di field core itu, kalau satu itu orang baru masuk, dia masih hmm, OJT. hmm, Setelah si OJT naik 2, udah bisa hmm, dilepas sendiri lah ke proyek. hmm. Setelah 3 senior, saya nggak tahu pas sih seperti apa, dan 4 tuh lead. 4 itu leader ya? Lead TFA. Oh, Jadi lead dia TFA. kalau misalnya ada proyek, dia jadi senior, dia bisa membawahi beberapa TFA lain. Biasa satu tim TFA itu berapa orang Om? Di bawah satu leader ya? Tergantung proyeknya besar, tergantung Hmm, besar proyek sih. Kayak OTS oke. di, maksudnya pengalaman di Python ya. Hmm, Kalau OTS-nya minor yang cuma seminggu atau 5 hari itu 1 orang aja, hmm, atau 2, paling 1 shift siang, 1 shift malam. hmm, Tapi kalau proyeknya besar, dulu proyek paling besar saya pernah lakuin itu sampai 2.000 orang, hmm, yang dibawa oleh tempat saya sendiri sekitar 800-an. hmm. Itu ada 4. Jadi lead-nya 1, di bawahnya ada 3. Iya, iya, Nanti iya, iya. dibagi-bagi. Satu misalnya ngerjakan apa, satu bagian mana, satu bagian apa, yang report pada lead-nya itu. Jadi ada area-areanya sendiri-sendiri ya. Tuh, itu kalau Oke, di oke. maintenance ya. Kalau sekarang kayak proyek saya sekarang, sama dibagi juga. Ada yang ngurusin gas turbinnya, generator, terus boiler. Saya sendiri juga ngurusin balance of piping, jadi seperti pompa, pipa yang di luar-luar itu. Ada yang electrical, ada kontrol. Jadi banyak Hmm, sebetulnya. Masing-masing punya bidang masing-masing. oke, oke, oke. Kalau yang beroperasi di Indonesia selain GE ada perusahaan apa aja Om untuk yang ya ininya Ada sama ya? Siemens, Ada Siemens. ada, terus Mitsubishi, Hmm, Hitachi, Sumitomo, banyak sebetulnya sih. oke. Saya kira rata-rata perusahaan besar itu main di sini. Hmm, Dan yang freelance juga banyak. Jadi kadang-kadang mereka ada dapat proyek, baru mereka rekrut. Cari di oke. market lah, siapa yang available. Hmm. Dan banyak kebetulan juga. Dan semuanya rata-rata disebutnya TFA semua ya, Technical Field Advisor semua ya, Ya biasa TFA atau field engineer sih. atau Tapi Field sebetulnya Engineer menurut saya disebutnya sih ya. nggak jauh beda lah. Tapi tugasnya TFA sama lah kira-kira ya. sama lah Menghubungkan kira-kira. antara yang punya project atau owner gitu ya, Ya, dengan betul. subkontraktornya atau Ya, kontraktor-kontraktor lainnya ya ya, betul yang di betul. bidangnya masing-masing. Iya benar. Oke, oke, Begitu. oke. Nah, kalau eh, tadi ngomongin prospek nih. Nah, kalau misalnya kaitannya dengan ini Om, apa namanya, duka apa ya yang jadi challenge lah ya, tantangan nih buat teman-teman yang mau masuk ke bidang ini dan hal yang bisa diantisipasi misalnya atau Yang disiapkan sebelumnya. yang pertama ya siap-siap agak jauh dari keluarga ya. Hmm, Jadi kita kan areanya remote, hmm, jauh gini. Kebetulan kayak ini, kebetulan saya di Cilamaya, teman-teman Jakarta kan deket ya, mau tiap hmm, minggu hmm. pulang juga bisa. Itu, tapi nggak semua set seperti ini, baik yang remote di negara lain apa sampai Mm-mm. Tapi berbulan-bulan. rata-rata juga nggak terlalu remote lah ya, masih ada dekat dengan kota atau Biasa provinsi biasa lah ya. masih dekat kota sih. Oke, Kecuali oke. kalau proyeknya itu pembangkit yang ada di tambang lah, kayak di Freeport Ah, ada. ya Di yang Freeport nggak ada sih. Bibi BP. Tangguh tuh ada Oke, pembangkitnya. dia punya pembangkit Kalau sendiri ya. kalau kebagian di sana ya jauh. Hmm, Terus ya negara lain, kadang-kadang negara juga nggak aman. Kayak ada beberapa rekan saya tuh sekarang di Irak, di Myanmar. hmm. Tahu sendirilah negara-negara seperti itu ya. Negara-negara konflik ya. Kan kalau dengar cerita mereka itu lagi kerja, tahu-tahu ada alarm bunyi, masuk bunker, Hmm, nunggu berapa jam baru keluar lagi gitu. ya, Itu ya, yang ya, disiapkan ya. ya. Jadi harus siap kita jauh dari keluarga, dan rata-rata tuh TFA tuh harus mandiri lah. Hmm. Jadi kadang kita berangkat ya kita prepare sendiri apa gitu. Karena tim TFA ini nggak punya atasan langsung gitu ya. Ya selain atasannya TFA sendiri ya. Nah tergantung, kalau di Hmm. kadang-kadang kalau proyek kecil tuh kita nggak ada atasan lagi di saya. Hmm. Langsung udah di luar set itu aja. Oke, Jadi oke, kalau oke, proyek oke. besar ya ada lead-nya biasa. Mm-mm.
Kalau yang pertama, ya. yang pertama kan jauh dari itu ya. Kedua itu jam kerjanya. Jadi jam kerjanya itu demanding sekali. Kita kan dikejar deadline kan. Terutama kalau outage atau perbaikan. Itu ya sehari bisa lah kita kerja itu 12 jam. Standar kita 12 jam sehari kerja itu. Kalau outage. Bahkan Sabtu Minggu juga kita libas. Karena kan kalau order mintanya, karena kita hitung aja sendiri ya, pembangkit berapa ribu megawatt, terus berapa ratus megawatt, terus PLN itu kan beli per megawatt sekian, itu kita bisa hitung. Satu hari itu bisa miliaran mereka rugi kalau barangnya terlambat beroperasi. Jadi itu demanding, kita harus jam kerjanya panjang, terus ya kita mau, ya emang katanya kadang keluar negeri enak gitu ya. Tapi kadang-kadang waktu kita juga nggak ada buat jalan-jalan, buat apa, ya udah sampai ke penginapan apa, mau tidur aja udah capek gitu. Oke. Jadi ya jam kerjanya karena tadi ya mungkin juga harus standby juga ya. Ada yang bagian standby kalau ada apa-apa gitu ya. Iya, betul. Oke, karena outage nggak mengenal waktu, bisa kapan saja. Kadang-kadang malam udah jalan atau tengah malam ada problem lagi kita dipanggil, itu udah biasa lah ya. Udah biasa ya. Oke. Kalau kaitannya dengan ini resiko pekerjaan Om, kaitannya dengan safety nih, apakah ya kan site pembangkit kan juga ini ya banyak resiko yang bisa mencederai atau keselamatan kita ya. Apakah TFA ini juga dekat dengan resiko pekerjaan ya? Betul ya. Resikonya tinggi, jadi kami ini dilatih safety juga. Terutama kita kan kerja terkait ketinggian itu biasa lah, kan pembangkit tinggi-tinggi ya. Atau confined space atau bekerja di ruangan tertutup. Dan juga pembangkit kan banyak barang berbahaya ya, seperti PLTGU itu kan ada gas alamnya. Kalau misalnya itu bocor, ini ya bahaya. Atau kesulut bisa ini. Atau kalau misal di boiler batu bara itu kan boiler dalamnya kotor. Penuh kerak-kerak dari ini. Terus debu, abu gitu ya. Selain kita masuk, kita harus jaga jangan sampai masuk ke hidung, kita pakai masker. Juga bahaya kalau tahu-tahu ketiban dari atas. Dan kita ini udah ada lah beberapa insiden, kita sering itu share juga. Jadi kita ada review safety tiap bulan ada insiden nih, bagaimana mencegahnya ini, terus pelajarannya apa. Dan memang memang bahaya, salah satu kerjaan bahaya juga sih. Tapi ini biasanya ini ya di bawah koordinasi oleh HSE setempat ya? Betul ya, ada HSE. Ya. Biasanya pasti ada HSE, dan untuk power plant ini salah satu yang ketat juga menurut saya. Iya, pasti ketat ya. Oke. Oke, tapi dalam pelaksanaannya seorang TFA ini harus bisa mandiri lah ya. Ibaratnya juga ikut membantu juga ya HSE dalam tadi ya. Kan tanggung jawab pihak ketiga juga nih ya. Dalam bekerja ya, walaupun TFA ini bukan yang langsung mengerjakan pekerjaannya ya. Biasanya kan cuma lebih mengawasi ya. Betul, tapi kan beberapa kita tanggung jawab ya. Misalnya kan kita mengenal loto ya, local take-out. Satu sistem misalnya kita mau perbaiki kan kita matikan dulu. Kita kunci kan istilahnya. Itu biasanya melakukan loto TFA-nya. Jadi misalnya di control room ada apa harus dimatikan, misalnya katakan tangki ya, tangki kan dikosongin. Terus semua valve, semua air yang mau masuk ke sana kita kunci dulu. Orang mau kerja di dalam. Itu tanggung jawab di TFA. Berarti sebelum mulai kerjaan kita harus memastikan dulu itu semua sudah loto, sudah dikunci, baru orang masuk. Baru aman, baru ini. Berarti itu hal yang TFA lakukan sendiri lah ya untuk mengamankan tim dalam bekerja ya. Ya memang ada HSE sih, tapi tanggung jawab utama tetap di TFA juga. Jadi bertanggung jawab safety juga ya untuk keselamatan selamatan dari rekan-rekan kita di lapangan, kita juga. Oke Om. Itu aja sih dari saya Om. Mungkin semoga tadi yang sudah dipaparkan bisa menambah pengetahuan teman-teman di sini buat para profesional atau para mahasiswa yang pengen berkarir di bidang yang sama nih, technical field
advisor ini bisa menjadi pilihan karir buat ya tadi ya siapapun, walaupun tadi background engineering akan membantu, walaupun sebenarnya di dalam pekerjaannya bisa tadi ya bisa all jurusan ya, bisa. asal kita punya kompetensi yang dibutuhkan. Ya. Oke, terima kasih Om Baskoro. Oke, ya. Sampai jumpa di segmen karir review selanjutnya. Oke ya, terima kasih.